Tuhan, biarlah sore hari ini Roh Kudus menjamah, menyentuh setiap hati kami untuk mengkoreksi apakah dunia, pekerjaan, terburu-buruan, tekanan, tuntutan hidup, tanpa sadar telah menjauhkan kami dari kasih-Mu. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan segala keterbatasan, Roh Kudus menerjemahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan dan diberkati, katakan amin. Silakan duduk. Hari ini temanya masih melanjutkan eksposisi Filipi, Shine Different, bercahaya dengan cara yang berbeda. Subjudulnya menjadi terang di kota yang gelap. Nah, sebelum saya baca ayat ayat kuncinya, Bapak Ibu, saya ingat saya tuh nggak sering-sering ke luar negeri sih ya, cuman pernah ke beberapa negara, itu pun masih di Asia. Nah, salah satu yang pernah saya pergi itu di Hong Kong. Nah, mama saya selalu bilang, Hong Kong tuh kok heran ya, selalu terang. Memang betul Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ke Hong Kong apa enggak ya, dan saya nggak tahu juga perkembangannya sekarang, itu udah lama banget sih. Jadi di Hong Kong tuh di jalan-jalannya itu persis kayak di dalam mall. Lampunya tuh menyala terus gitu, terang terus gitu. Dan kayak billboard, toko-toko itu dia ada kayak papan yang menggunakan nama tokonya plus pakai lampu. Jadi terang gitu. Jadi teman-teman bayangin lagi jalan di jalan mana ya, misalnya ya di Jalan Pemuda atau di jalan apa gitu kan. Cukup terang ya sebenarnya ya, kalau depan Es Parman ini kan terang. Tapi enggak seperti itu, terangnya tuh bener-bener terang kayak di dalam mall gitu loh. Nyala semua gitu, waktu kita jalan tuh di jalanan tuh kayak di mall. Mama tuh waktu almarhum mama saya bilang, di Hong Kong tuh terang banget ya, di Indonesia tuh kok peteng-peteng katanya gitu ya. Nah Bapak Ibu, semakin maju dunia kota-kota itu tidak pernah benar-benar berhenti gitu ya. Dulu 15-20 tahun lalu saya datang ke sini tuh jam 8, jam 9 tuh Semarang tuh udah sepi gitu ya. Cari makanan tuh agak susah gitu ya. Tapi sekarang udah mulai terang. Mulai banyak orang jual makanan, ada yang buka 24 jam juga gitu. Nah, kenapa saya agak kaget? Karena saya dari Jakarta 5 tahun dan di Jakarta itu jam 9 tuh kehidupan baru dimulai, 9 malam. Mereka udah capek kerja, jam 9.10 tuh udah siap-siap dandan mau pergi. Mau ke klub lah, mau clubbing lah, mau dugem lah ya, mau ketemu temennya gitu. Jadi kaget di Semarang kok jam 8 udah sepi-sepi gitu ya, tapi sekarang sudah mulai rame ya. Jadi dunia ini, kota-kota ini, jalan-jalan ini makin terang, di mana-mana makin banyak lampu ya, banyak layar, apalagi dengan iklan-iklan yang membutuhkan lampu LED sehingga banyak cahaya. Tapi yang menyedihkan, yang tadinya gelap dan sepi itu jalanan, sekarang walaupun kota-kota dan jalanan ini semakin ramai dan terang, hati manusia itu makin gelap. Coba perhatikan ya, dulu itu kalau kita lihat di Instagram yang pernah dengar cancel culture, tahu ya cancel culture. Orang satu kali buat kesalahan kamu sudah di cancel seumur hidup. Wah itu nggak ada hukumnya lah. Siapa saja punya akun tuh boleh komen, boleh marah, boleh menghujat dengan bahasa apapun. Ya satu aja ketahuan gitu ya. Dia misalnya berantem di jalan terus ya emosinya meledak, dia pukul kaca dari yang pemilik mobilnya. Dia langsung bilang viral, viral, ayo videoin langsung gitu ya. Ya, terus kemudian artis salah ngomong sedikit aja, videonya singkat tersebar gitu. Wah, nggak lama kemudian saya minta maaf ya dengan wajah yang melas gitu ya. Karena apa? Sekali kita berbuat kesalahan itu bisa di cancel gitu ya. Jadi kebencian itu jadi konten, jadi hiburan. Fitnah juga jadi bahan yang sekarang kayak, wah ada kasus ini, ada kasus itu. Yang terakhir ini kasus apa ya? Saya kok lupa, kayaknya ada sih baru-baru ini. Ada yang masih ingat mungkin mengingatkan saya kasus yang lagi ramai akhir-akhir ini? Apa? Oh ya 200 juta, yang nggak tahu berarti jarang lihat Instagram ya. 200 juta sebulan gitu ya. Itu mah bisa live dalam waktu singkat gitu ya. Saya juga nggak terlalu ngikutin yang itu. Ada lagi? Ini rajin-rajin ini baca Alkitab, nggak pernah buka Instagram ya. Jadi kemarahan tuh jadi budaya. Orang tuh boleh marah, bebas gitu ya. Ngomong
sebebas-bebasnya. Ada konten kreator dari desa kecil, menurut saya cantik, dia konten kreator food blogger, memang kulitnya agak coklat hitam orang Jawa. Ya, dia dibilang gini, konten kreator kok ada yang komen, kok kulitnya kayak maghrib katanya. Tahu ya maksudnya maghrib itu kan senja gelap gitu ya. Terus dibales sama dia apa segala macam. Aduh, itu bebas orang ngomong ya. Jadi dunia ini makin terang, jalan-jalan makin terang, tapi hati manusia itu makin gelap. Bapak Ibu di Filipi 2 ayat 15 ayat kunci kita firman Tuhan malam hari ini. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah orang jahat dan sesat ini. Kalau yang TB1 saya lebih suka terjemahannya sejujurnya ya. Saya nggak tahu pertimbangannya, tapi melihat catatan naskah aslinya sebenarnya di tengah-tengah generasi yang bengkok itu yang benar. Itu TB1 begitu. Tapi oke lah mereka yang lebih tahu ya, saya nggak terlalu paham bahasa Yunani, tapi yang saya lihat seharusnya yang tepat adalah di tengah-tengah generasi yang bengkok. Kata generasinya memang ada, bengkok itu crooked itu memang bengkok artinya ya. Tapi di TB2 diterjemahkan, kamu jangan beraib, jangan bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini sama ya, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, kata bercahaya itu paineste, ini bukan bukan menggambarkan kamu harus berusaha supaya kamu terang, supaya jadi terang gitu ya. Tapi menariknya terang ini tuh sebagai akibat alami. Bukan di effort gitu ya. Caranya gimana supaya orang tuh melihat aku tuh orang Kristen yang bercahaya. Bukan salah ya bahwa kita memang harus melawan kedagingan kita, belajar untuk mendisiplin, mengubah pola pikir, mengubah pola perilaku. Tapi menarik sekali, terang bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. Caranya gimana orang lihat aku tuh supaya kelihatan aku tuh percaya sebagai anak Tuhan. Tapi itu terpancar yang sebenarnya otomatis atau alami. Akibat kita itu kenal dan dekat dengan sumber terang itu yaitu Allah dan Kristus. Ini kata paineste. Saya masih ingat saya punya teman di Medan itu, pulang dari Australia, dekat sama saya, cowok ya, sering ikut pelayanan indah itu, tiba-tiba taruh dia pakai kacamata gitu. Saya tanya, kamu ada minusnya? Enggak, kenapa? Kalau pakai kacamata kelihatan lebih alim katanya. Oh loh gitu ya. Jadi kadang-kadang kau pengen menunjukkan sesuatu tuh dengan effort-effort yang biar kelihatan tuh caranya gimana gitu ya. Cara berpakaiannya berubah, cara ngomongnya berubah. Bukan salah sih Bapak Ibu. Berubah semakin baik itu oke. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar mengenal Allah dan dia sumber terang, itu tuh akibat itu akan menjadi alami. Menarik sekali Bapak Ibu. Effort kita selama ini dan orang menganggap kita terang itu effort yang dibuat-buat, yang sengaja atau sebagai akibat alami, itu menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu. Nah, paineste ini adalah kehadiran terang yang bukan hasil berkompetisi. Kita tuh nggak perlu berkompetisi sama dunia, sama orang-orang gelap. Kita tuh tidak berdebat dengan dunia gelap. Kita tidak negosiasi dan bahkan kita sebenarnya dalam tanda kutip ya ini ya, tidak perlu mengusir gelap. Satu waktu saya jalan di daerah Tanah Mas, udah lama sekali. Terus bilang, ada rumah dijual. Terus ada yang nyaut, waduh itu api ya rumah nih, cuman katanya serem. Kenapa serem? Banyak penunggunya, gitu. Lalu saya ingat kalimat itu ya. Atau ibu bilang gini, terang datang, gelap hilang. Ya kan? Itu otomatis. Kalau terang datang, gelap itu pasti hilang. Enggak ada. Ruangan ini terang apa gelap? Enggak mikir kita. Karena gelap-gelap, terang-terang. Kalau dia gelap, terang datang, itu otomatis. Terang datang, gelap hilang. Dia hadir saja. Enggak perlu berdebat, enggak perlu mengkritik, Anda hadir saja. Itu sudah menunjukkan Anda itu anak Tuhan, Anda itu orang berbeda. Itu berarti paineste tadi, terang yang bukan disengaja, tapi sebagai akibat alami. Beberapa waktu yang lalu seorang teman kami, kakak tingkat, bekerja melayani
TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Karena TKW itu perempuan, TKI itu laki, akhirnya digabung jadi PMI, ya Pekerja Migran Indonesia. Nah, di Hong Kong, saya kemarin baru dari Taiwan, ini enggak jauh berbeda tapi ya tetap ada perbedaannya. Di Hong Kong itu orang Kristen tuh sangat terlihat katanya. Oh iya tuh, karena saya bilang, saya kayaknya gak betah tinggal di Hong Kong. Saya pernah yang tadi saya bilang Hong Kong, saya diajak makan dimsum gitu ya. Waktu mereka beresin makanannya itu ya, di sebelah saya tuh noleh bolak-balik. Karena kayak mau berantem itu, piang. Saya bilang ini enggak pecah tah piringnya gitu. Itu biasa tuh. Terus ngelipatin kursi itu blok gitu. Aku bilang sama temanku itu, kok aku gak betah, so stres kecemasan ya. Kayak deg-degan ada apa ini. Apalagi orang Jawa ya. Orang Jawa itu saya di Surabaya dulu naik sepeda, tukang becak mau lewat aja. Monggo Bu, ya monggo Dek, mau ngelewati aku aja izin gitu ya. Di sana piang. Aduh, dia bilang, nah disitulah kenapa kita sebagai orang Kristen yang menginjili, banyak sekali orang tuh langsung bisa lihat perbedaannya. Oh iya, gitu ya aku, sangat bisa kelihatan. Dia bilang gini, satu waktu ada orang Indonesia datang mengunjungi dia, dan dia carikan hotel, ya hotel budget lah ya. Ya, terus dia daftarin, dia cerita. Itu mungkin ya karena hotel budget, bukan hotel bintang 5 apalagi 7 ya, pelayanannya tuh sangat ketus dan gitu ya mungkin ya pakai bahasa Mandarin apa gitu. Terus teman saya ini kok ini ya teman kakak tingkat saya tuh mungkin jengkel gitu, negur gitu loh. Saya nggak tahu negurnya gimana, ini asumsi saya. Ya kamu tuh layani yang baik lah, kami ini tamu gitu ya walaupun hotel budget. Tahu nggak jawabannya apa? Kamu mau aku layani baik kayak apa? Kamu mau aku mandiin kamu? Kamu mau aku layani kamu apa? Aku harus mandiin kamu. Oh, sampai kayak gitu ya. Ini bedanya Indonesia sama beberapa negara ya. Kamu bayar cuma hotel budget kok mintae macam-macam layanan. Jadi begitu PMI, begitu orang-orang yang dijangkau masuk ke gereja, selamat datang, apa kabar, kamu sehat, makan dulu snack. Itu tuh mereka kayak surga, kayak rumah. Dan ini teman saya bilang, orang Kristen di Hong Kong tuh kelihatan banget. Oh wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Tantangan buat kita loh di Indonesia. Karena tadi, bisa nggak kita sekali lihat kita tahu bahwa dia orang Kristen? Atau pertanyaannya, bisa nggak orang lain begitu lihat kita? Ini orang Kristen. Dia beda. Cara dunia merespon itu kalau mau menjadi nomor satu, menjadi yang lebih dominan, yang lebih terang, itu sibuk menyerang. Ya tadi ya, saya pikir-pikir orang di Indonesia itu kenapa ya kok mulutnya itu kejam banget kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Saya pikir mungkin karena di rumah nggak ada kesempatan, jengkel sama istrinya, sama suaminya. Aduh gak isah gitu ya, jadi begitu ada kesalahan tuh, waduh binatang-binatang keluar semua, aduh kata-katanya itu gak mati aja kamu sekalian, gak apa, aduh saya bilang ampun, mereka tuh kok gak takut dosa ya, mereka kok gak takut itu kena ke mereka ya, bilang ini kalau dari sisi saya yang konselor kesehatan mental, ini gangguan mental semua nih, emosi yang terpendam terlalu lama sama mertuanya mungkin, atau sama suami atau istrinya, begitu ada cara, gitu ya, gitu ya. Jadi sibuk menyerang, tapi terang itu hadir dengan tenang. Hadir dengan tenang. Saya termasuk ya banyak cukup aktif di sosial media. Ada kasus apa, konten kreator tuh mesti bikin itu apa, bikin respon. Nanti yang 200 juta dia berespon apa, nanti kasus apa, berespon apa. Dulu pernah ada salah satu anak pemimpin negara kita itu putusin pacarnya tiba-tiba, wah banyak yang respon sampai ada yang bilang, ya nggak ganteng tuh nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ada sampai yang gitu banget loh ya, sampai gitu-gitulah responnya gitu. Saya sama sekali nggak komen, terus karena saya juga suka bahas tentang relationship, ada yang DM, Cik bahas dong tentang itu. Terus saya balas gitu, jangan urusin urusan orang lain. Ya, kalau kita edukasi yang objektif aja, jangan karena ada kasus dilibatkan terus kita masukin ke konten kita. Ada kasus sebelumnya saya baru ingat Tumblr ya kan. Nah kalau Tumblr tahu kan, wah itu semua pada sibuk gitu loh.
Coba lihat tumbler saya, tumbler segitu aja udah sombong misalnya gitu. Tapi menarik ya dari sisi pebisnis, yang merek tumbler itu mereka nggak merespon apapun loh. Keren loh. Ya kan? Tahu kan merek tumblernya? Yang nggak tahu hebat, berarti rajin baca Alkitab dan ke gereja sehingga nggak pernah buka Instagram ya. Nah itu merek kopi itu kan booming banget gara-gara tumbler merek T itu hilang dan jadi masalah sampai pekerjanya itu hampir dipecat segala macam. Tapi pemilik brand itu tuh tidak berkomentar apapun, tidak istilah itu menaiki gelombang ini. Wah, aku lagi viral ini. Aku bikin sesuatu, apalagi memang dia kopi yang enak sekali. Jadi dia tidak aji mumpung gitu loh sampai hari ini, dan memang terkenal ya, nggak gampang buka franchise, sangat sangat menjaga kualitas. Nah, terang itu begitu, tenang, nggak usah ikut-ikutan, tenang aja. Mengecam, mengkritik, gitu ya. Kalau bisa jatuhin orang, aku ini terang, kamu gelap gitu ya. Tapi tenang itu konsisten mengerjakan kasih yang stabil. Bersuara keras, berdebat. Tapi Filipi 2:14 bilang jangan berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut. Dunia itu enggak kekurangan orang yang pandai bicara. Tapi kekurangan orang yang tetap stabil ketika semua orang panik. Saya selalu mengingatkan ini ya. Saya bersyukur satu waktu saya tanya sama jemaat kita, ada barusan buka restoran rumah makan. Gimana rumah makannya? Aku ingat kata-katamu, 4T, tenang, tunggu, taat, tekun. Ya gitulah tak ingat-ingat. Oh wow, ya saya sendiri sejujurnya melakukan itu juga gak gampang. Saya juga gampang panik ya. Tapi itulah terang ya, di tengah-tengah orang heboh sana sini dia tetap cool, tenang, stabil. Nah kapan terang itu paling terlihat? Nah ini yang membedakan kita ketika kita pingin jadi anak-anak terang. Kita cuma pikir waktu kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, pelayanan, ibadah, khotbah dan sebagainya. Tapi justru kita harus jujur, karakter dan iman kita tuh bersinar saat rencana kita yang kita sudah atur baik-baik itu gagal. Doa yang kita sudah doakan lama sekali belum dijawab. Terus kita sudah melakukan yang baik dan kita yakinlah kalau kita sudah baik itu pasti kita mendapat balasan yang baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, kita diperlakukan dengan tidak adil. Tapi dalam kondisi seperti itu saya nggak tahu Bapak Ibu ngalami apa. Bisa nggak tetap tenang, tetap cool. Gitu. Saya ini barusan bayar uang kuliahnya Audrey. Kurs itu kan lagi nggak jelas ya Bapak Ibu. Dangdutan terus, bentar naik, bentar turun naik, turun gitu. Ya saya nunggu turun. Karena turun 50 rupiah aja itu karena bayar kuliahnya harus setahun, itu selisihnya juta. Ya kan? Wajar nggak Bapak Ibu kalau saya nunggu turun ya kan? Turun, udah turun saya tungguin lagi, besok pasti turun lagi. Iya betul, besok turun lagi. Terus saya tunggu lagi, turun lagi. Terus naik, oh sebentar nanti kan turun lagi gitu ya. Saya tanya suami politik gimana gitu ya. Ya selisih 1-2 juta itu penting. Terus kok naik, tambah naik, nambah naik terus gitu ya. Terus gimana nih saya ngomong sama agennya, Bu saya bisa bayar nunggu turun nggak? Bu ini nggak tambah turun, ini Bu tambah naik loh Bu. Oh gitu ya, ya udahlah saya bayar. Saya pikir-pikir, saya udah screenshot. Ini kalau saya bayar seminggu yang lalu saya lumayan bisa beli tiket buat buat ke Kuala Lumpur ya, karena udah naik harganya. Itu sama dengan tiketnya Audrey ke Kuala Lumpur. Tapi itulah manusia ya. Ketika waduh udah tak tahu nih sabar. Saya tuh pengennya cepet nang beres gitu ya. Tapi nunggu siapa tahu dapat yang lebih murah. Belajar sabar, oh, berarti kok sabar, tenang itu baik. Ternyata yang kita pikir begitu rencana tidak seperti yang kita pikirkan. Akhirnya gimana? Ya udah. Ya mau dibilang rugi, dibilang yang sudah terjadi. Tapi di tengah-tengah kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan, terang itu justru terlihat pada waktu kita nggak berbantah-bantahan, kita nggak banyak saling menyalahkan, kita nggak banyak menyesali, ya udah dilewati dengan tenang. Kelihatannya gampang ya, tapi susahnya minta ampun. Nah yang kedua, ini menarik Bapak Ibu. Tadi kan dikatakan kan, jadilah terang
di tengah-tengah angkatan generasi yang bengkok ini, TB1 tadi di tengah orang-orang yang jahat dan sesat. Nah, kata bengkok itu dari kata skolios. Ini dekat dengan kata apa ya Bapak Ibu? Skolios. Nah, yang sininya bengkok itu loh Bapak Ibu. Yuk, itu skoliosis. Saya rasa skoliosis gitu ya. Dunia itu harusnya itu lurus gini, tapi ini udah bengkok. Sesuatu yang tidak lurus, menyimpang dari bentuk yang seharusnya. Standar moralnya ini sudah bengkok. Dulu yang dosa itu dianggap sekarang gaya hidup, itu pilihan lah. Itu ya, nggak bisa ngomong kita ya. Dulu yang dianggap memalukan sebagai sesuatu, aduh jangan diceritakan. Sekarang, wow, bangga ya kamu bisa melakukan itu. Jadi yang kudus dianggap kolot, yang kudus dianggap ya itu kamu, itu bukan aku. Jadi dunia ini sekarang sudah bengkok, sudah skoliosis, skolios gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan adalah ya ini asimilasi. Kita itu lama-lama itu ngikutin bentuknya dari kitanya lurus, lama-lama jangan gini, ini dosa ini, nggak boleh ini. Lama-lama loh kok kita ya ikut gini gitu ya, bentuknya sama. Ini enggak sederhana loh Bapak Ibu. Saya ini lagi apa ya ini ya? Leher saya ini lagi sakit. Jadi kalau saya enggak dipanggil enggak noleh bukan sombong ya. Ini lagi kram otot Bapak Ibu. Enggak bisa noleh gitu. Setiap hari saya terapi. Saya kemarin ke rumah sakit. Dokternya itu saya sampai 11:30 Bapak Ibu, kantin sudah tutup, apotek sudah tutup, 11:30 saya nomor terakhir. Saya memang sengaja pilih yang terakhir karena ditulis 5:30 sampai 5:30. Ya udah terakhir aja itu. Lah sampai 5:30 saya sampai sana, saya nomor 24. Nomor berapa? Masih nomor 7. Hah? 5:30 saya udah terakhir harusnya kok masih nomor 7. Saya tinggal dulu jemput anak saya makan dulu balik lagi masih nomor berapa belas. Loh kok lama banget. Ya Bu ini orangnya lagi yang diperiksa lama-lama banget. Tapi saya puas loh. Saya nomor terakhir, dok saya nomor terakhir, iya gitu. Wow, saya pikir inilah terang ya. Terang di tengah kegelapan yang menginspirasi saya di tengah ini kejang otot atau kram otot ini. Dia tuh menjelaskannya dengan tenang, menenangkan, pelan-pelan. Terus ya, maaf ya. Saya pikirnya, ibu noleh bu. Nah gini bu, aduh bu. Saya bilang ini kok tukang pijet tapi enak ya, sakit-sakit enak gitu ya. Itu dia jelasin, ibu itu begini. Oh saya bilang, oh wow. Nomor 24 dan 11:30 dilayani dengan tenang, baik, pelan-pelan, sabar gitu ya. Kita kalau nunggu orang capek, tapi waktu kita dilayani gitu kok ya seneng gitu ya, gak keburu-buru. Nah dia bilang, ibu ini kira-kira spasmofilia. Spasmo itu semacam otot gitu lah ya, motorik dalam macam saraf. Filia itu kayak itu loh, ada agape, ada eros, ada filia, cinta. Jadi ibu itu tubuhnya cinta, kram otot. Ya ampun, orang cinta mah cinta apa gitu ya. Kok cinta kram otot? Artinya Bu, orang lain kalau 5K, kelaparan, kemalaman atau begadang, keletihan, kecemasan, kedinginan, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu langsung kejang ototnya. Ya, tadi ya 5K diinget-inget ya, jangan kelaparan. Habis ini makan ya snacknya ya. Kalau kelaparan bisa kram ototnya. Ada yang gitu. Terus kemalaman, nggak boleh begadang. Yang ketiga kedinginan, kecapean dan kecemasan dia bilang gitu. Jadi cemas yang biasa, cuman besok mau apa ada acara apa gitu ya. Itu bagi tubuh ibu itu tegang dan itu memicu kram otot gitu. Nah, ya saya ini disuruh latihan. Saya pikir-pikir latihannya ini konyol banget ya, bukan latihan angkat beban, padel yang keren, ikut padel. Saya ini cuma latihan noleh gini setiap hari. Ya ampun, mosok noleh aja latihan rek, ya ampun. Gini loh ndak bisa loh Bapak Ibu. Sakit banget loh Bapak Ibu. Tarik gini nggak bisa gitu. Tapi saya pikir dunia itu kayak gitu loh. Lama-lama untuk sesuatu yang dulunya normal, kita melakukannya itu susah sekarang. Karena apa? Ya tadi itu, ada banyak hal yang mempengaruhi. Diajarin saya, kalau ibu suka ngetik ya, saya sering ngetik, saya konseling gitu, ini harus nempel di badan begini. Jangan gini Bu, gitu. Oh gitu ya. Ya, ini eye level, jangan suka gini. Nah yang ibu-ibu yang suka shopping sama scroll-scroll jangan suka gini ya. Nanti kayak saya menderita loh Bapak Ibu, tenang. Jadi kalau perlu
begini dikasih bantal. Bahkan anak saya bilang, "Maya ada kacamata." Jadi sambil tidur, tidur tapi kacamatanya tuh bisa menyinar jadi kita tetap gini walaupun handphonenya sini. Ada begitu. Karena kepala nggak boleh begini. Jadi harus begini, eye level dan harus relax gitu. Tangan harus di gini, nggak boleh gini. Karena kalau gini, ini katanya sakit. Nah hal-hal kecil ya sederhana. Saya pikir kok aku diajari kayak gini ya. Tapi inilah kenyataannya. Noleh aja saya nggak bisa. Noleh ini loh nggak bisa saya. Dunia itu lama-lama itu membuat kita melakukan hal-hal yang tadinya normal, itu menjadi tidak normal. Dan untuk kembali itu aduh setengahnya minta ampun. Setengah matinya minta ampun. Saya belajar dari dokter tadi. Saya terinspirasi, saya kalau mau jadi konselor ya so far saya merasa saya sudah begitu. Tapi mengingatkan kembali, ojo ke susu, nang beres tapi klienmu gak dapat sesuatu. Saya belajar untuk sabar. Pernah sampai 1,5 jam karena kasusnya panjang. Bu ada penambahan fee enggak Bu? Karena ibu kan fee-nya 1 jam. Enggak. Nah saya belajar itu. Kayak saya pernah menangani banyak klien yang dokternya nggak mau menjelaskan apa-apa. Kasih obat sudah gitu. Nah terang itu orang bisa ngerasakan enggak? Pertanyaan refleksi apakah hidup kita membuat orang bertanya, mengapa kamu berbeda? Siapa kamu? Siapa orang di balik kamu? Atau justru ketika kita hadir di pekerjaan dan di aktivitas kita orang bilang, apa bedanya kamu sama orang Kristen yang lain? Kok kamu kayak gini? Ini yang menarik Bapak Ibu. Paulus nggak bilang lampu, nggak bilang LED atau apa, nggak bilang lilin, bintang, tapi bintang. Bintang itu permanen. Begitu malam gelap datang, dia pasti muncul. Kita sering di tengah kegelapan tuh berdoa, Tuhan jauhkan aku dari kegelapan ini, pindahkan aku dari lingkungan yang gelap dan buruk ini, ubah situasiku ya. Tapi Paulus ini, Tuhan sedang menempatkan kita di tengah kegelapan untuk kita jadi terang. Begitu orang lihat sudah tahu, kamu anak Tuhan ya, kamu orang percaya ya. Masalah di tempat kerja, konflik dan segala macam, itu panggung untuk kita melihat terang kita sudah terpancar apa enggak. Dan terakhir Bapak Ibu, yang menarik ini ditulis oleh Paulus bukan ketika dia di Hong Kong yang terangnya luar biasa, di tengah kemewahan, kekayaan dan segala macam, tapi di dalam penjara. Dia berada di tempat yang paling gelap, tapi justru di tempat itu lahir surat yang dipenuhi dengan harapan untuk kita menjadi terang. Jangan mengutuk kegelapan, jangan mengutuk kesulitan, jangan menutup malam, karena di tempat itu kita bisa menjadi terang. John Ortberg bilang begini, engkau mengira harus berada di tempat lain dan menyelesaikan banyak hal untuk menemukan damai sejahtera. Namun damai sejahtera sebenarnya sudah ada di situ. Allah memberkati tiap-tiap orang persis di tempat orang itu berada. Terang bergantung pada sumbernya. Selama kita melekat kepada terang itu akan ada konsekuensi dan akibat alami. Orang pasti melihatnya. Mari kita berdoa. Saya minta singer nyanyikan lagu, kalau ku hidup, ku hanya mau hidup bagi Kristus. Tanyakan refrainnya aja. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang bergumul apa, sedang dalam kegelapan apa, masalah pekerjaan, finansial, relasi, kesehatan, berada di tempat yang gelap mungkin seperti penjara. Tapi tunjukkan dan hadirkan terangmu sebagai tanda, dampak bahwa Anda ini berelasi dengan Allah yang sumber terang. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Tuhan, kami ingin menjadi terang-Mu. Di tengah kegelapan dan apapun yang kami alami, kami mau menjadi terang-Mu, dan dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.